firman yang sederhana yang saya beri judul Yesus Tukang Kayu. Karena kita sedang berada di galeri tekstur ya. Tempat ini kita akan melihat firman-Nya. Markus 6 ayat 3. Dikatakan begini, bukankah ia ini tukang kayu, anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas dan Simon? Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita? Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Saudara, ada sebuah nasihat yang bijaksana bagi kita malam hari ini yang berkata, don't judge a book by its cover. Maksudnya adalah supaya kita lebih berhati-hati dalam menilai seseorang sebelum bertindak. Namun nasihat ini tidak berlaku di kampung halaman Tuhan Yesus, saudara. Ya, bayangkan dari kekaguman mereka kepada Yesus tiba-tiba berubah karena mereka bertanya, kok Yesus punya hikmat seperti itu? Dan pertanyaan ini membawa mereka kepada kebutaan iman. Bukankah dia ini anak tukang kayu? Ini pertanyaan mereka yang menutup mata hati mereka terhadap Yesus. Dan pertanyaan ini yang mengandung keraguan-raguan, ketidakpercayaan bahwa Yesus yang hanya tukang kayu mempunyai hikmat seperti itu. Karena mereka merasa, masa Yesus tukang kayu punya hikmat seperti itu? Ketika Yesus memulai pelayanannya, sulit bagi mereka untuk melihatnya lebih dari sekedar seorang tukang kayu. Kenapa, saudara? Karena merasa sombong dengan apa yang mereka miliki. Mereka rasa mereka lebih dari Yesus, sehingga mereka tidak bisa menerima keadaan Yesus. Kesombongan menjadi gerbang masuknya iri hati, dengki, kebencian yang menutup mata hati terhadap kebenaran. Pernahkah perasaan ini muncul dalam diri saudara dan saya? Apakah kita selalu memandang seseorang dari statusnya, merasa diri lebih hebat? Ibu pernah mengalami itu, saudara, menganggap rendah orang. Saya pikir, dia kok dari mana? Tapi setelah saya belajar kebenaran firman, saya bertobat dan saya menyesal, saya minta ampun sama Tuhan. Dan ayat nats malam ini mengajak saudara dan saya untuk peka dan mulai terbuka atas kehadiran Tuhan, dengan melepaskan kesombongan kita yang menjadi gerbang munculnya penolakan terhadap kebenaran. Kita melihat keluarganya, tetangganya, teman-teman Yesus yang dulu menyaksikan Yesus tumbuh dalam keseharian yang hanya memperbaiki dan membuat perabot dari kayu. Dia selama dari dia kecil sampai dia umur 30 tahun, saudara, dia hanya membantu papanya secara manusia dia di dunia, yaitu Yusuf sebagai tukang kayu, sebagai tukang furniture, saudara ya. Dia selalu membantu memperbaiki dan lain sebagainya, saudara. Makanya butuh waktu untuk membiasakan diri dengan sebutan Yesus Sang Rabi. Namun di balik ketidaktahuan orang-orang tersebut dan apa yang perlu kita ketahui adalah pekerjaan di dunia Yesus sebagai tukang kayu adalah merupakan persiapan yang sempurna untuk pelayanannya. Jadi selama dia, bayangkan saudara, 30 tahun Tuhan Allah Bapa di surga mempersiapkan Yesus untuk dia keluar di dalam pelayanan, dilatih. Makanya sebelum kita melayani, penting karakter kita dibentuk terlebih dahulu. Di mana dibentuknya? Yaitu di tengah keluarga, saudara. Yesus dibentuk, dipersiapkan oleh Tuhan menjadi anak yang taat, anak yang manis, anak yang dengar-dengaran, saudara. Sehingga luar biasa, setelah dia keluar melayani, jadi dia pelayanannya sungguh sempurna. Sehingga tantangan seberat apapun sampai salib pun dia bisa hadapi, saudara. Kita melihat Yesus berkarya dalam diri orang-orang kecil, orang-orang yang tertindas, orang-orang yang miskin, saudara.
Itu mari, malam hari ini saya mau ajak kita semua, mari kita melepaskan kesombongan kita dan membuat Allah berkarya dalam diri kita, sehingga hidup kita pun bisa menjadi tanda kehadiran Tuhan dan bisa menjadi kesaksian hidup dan mujizat yang mampu menyentuh setiap orang yang ada di sekitar kita. Kita melihat pelayanan Yesus hanya menghabiskan waktu berapa tahun? Hanya 3 tahun loh, sudah. Pelayanan dia, karena dia sudah dipersiapkan 30 tahun dia dipersiapkan, sehingga dia pelayanan hanya 3 tahun, saudara. Tapi luar biasa pelayanannya. Markus 2 ayat 17 katakan, Yesus mendengarkan dan berkata kepada mereka, bukan orang sehat memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Jadi kita semua hidup dalam konsekuensi dari dosa, baik itu dosa dari diri kita sendiri maupun dosa dari akibat orang lain. Bukankah ini merupakan sebuah kejatuhan manusia yang tidak menyenangkan? Kehidupan masa lalu di Taman Eden membawa kita kepada penderitaan, sehingga setiap kita sekarang ini memiliki hati yang terluka. Baik itu kegagalan dalam sebuah hubungan, baik itu kehilangan kesempatan, kematian dari orang yang kita cintai. Namun saya mau katakan malam ini, percayalah kepada Tuhan bahwa setiap kesesakan hati kita adalah yang terbaik bagi kita. Kadang-kadang Tuhan izinkan kita menghadapi tantangan yang berat, tantangan yang menyakitkan, tetapi semuanya itu akan membawa kepada kemuliaan Allah. Sebab kalau kita memutuskan untuk peduli terhadap hidup ini, kita pasti akan terluka, karena kita menghadapi manusia, saudara. Tapi suatu hari saya tiba-tiba, saudara, saya menyaksikan waktu saya merenung mengenai kesukaran yang saya alami karena orang lain dan karena keputusan saya sendiri, membuat hati saya sangat terluka kalau saya ingat itu. Suatu saat saya ada masalah sedikit dengan suami, tiba-tiba saya ingat lagi segala hal yang terjadi, segala hal yang dia pernah lakukan, yang membuat saya frustrasi. Kemudian saya mencap diri saya bahwa saya hancur. Saya berteriak dalam doa saya, betapa sakit hati saya ini, betapa hancur hati ini, dengan maksud agar Tuhan bisa mendengar dan menemukan saya di dalam kehancuran hati saya. Saya nangis, saudara. Tapi keesokannya, di tengah-tengah perenungan yang saya jalani, saya tersadar, saudara. Saya menyadari kalau apa yang saya pikirkan itu sangat salah. Sekali lagi saya katakan, itu sangat salah. Mazmur 51 ayat 16 sampai 17. Lepaskanlah aku dari hutang darah, ya Allah, Allah keselamatanku, maka lidahku akan bersorak-sorai memberitakan keadilan-Mu. Ya Tuhan, bukalah bibirku supaya mulutku memberitakan puji-pujian kepadamu. Saudara, Tuhan mau mulut kita ini kita tidak pakai untuk bersungut, menyalahkan diri kita, mengasihani diri. Tapi Tuhan mau mulut kita ini kita pakai untuk memuliakan Tuhan, memuji Tuhan. Karena ingat, saudara, Tuhan tidak mengambil jalan memutar saat Ia melihat ada sesuatu yang salah dalam hati saya dan saudara. Bahkan Tuhan melihat hati saya waktu saya mengalami kesedihan, kehancuran, saudara. Tetapi Ia akan langsung masuk dan membenahi hati kita yang terluka tersebut. Saudara ingat, di saat kita datang kepada Tuhan, kita menyadari kepada Tuhan, saudara, Tuhan akan membalut hati kita. Seperti yang saya alami, Tuhan balut hati saya sampai saya nangis tidak bisa berhenti. Tetapi setelah itu saya bisa merasakan ketenangan di dalam jiwa saya. Karena Tuhan akan langsung menunjukkan kemana? Ke daerah yang sudah terluka karena dosa. Dia langsung masuk ke dalaman hati saya, saudara.
dengan hati-hati Tuhan akan mengoreksi dan memeriksa tempat di mana kita telah mencoba berulang kali tetapi terus merasa gagal. Itu yang saya alami, saudara. Saya merasa Tuhan ada daerah-daerah dalam hidup saya yang saya gagal. Tapi Tuhan begitu lembut, mengoreksi saya dengan lembut, dengan penuh kasih sayang, dan Dia menunjukkan kepada saya. Sehingga saya menyadari, saudara, ya, karena Yesus akan membongkar hati kita untuk menjadikan apa? Hati kita yang baru. Sehingga saya boleh mengalami Tuhan yang luar biasa. Termasuk Tuhan akan membuat kita sehingga kita bisa rela untuk mengambil langkah yang lebih jauh agar kita beroleh hati yang lebih baik dan lebih kuat dibandingkan sebelumnya. Untuk itu kita belajar untuk selalu mengampuni, saudara, ya. Alkitab tidak menjelaskan secara rinci mengenai pekerjaan Yesus sebagai tukang kayu setelah pelayanannya dimulai. Namun Yesus menghabiskan sisa tahun-tahunnya di dunia untuk memperbaiki setiap hati kita yang telah hancur. Kristus menawarkan malam hari ini, saudara. Tuhan datang malam hari ini dalam hati kita. Dia menawarkan sebuah kesempatan yang baru kepada saya dan saudara untuk mengundangnya masuk, untuk memperbaiki setiap hati kita yang terluka. Untuk itu percayalah, kalau tangan Tuhan sangat terampil dengan hasil karyanya, supaya kita manusia bisa melihat bahwa Yesus sebagai manusia dengan pekerjaan seorang tukang kayu dari Nazaret yang dapat memperbaiki tidak hanya hati, tetapi ia juga mampu memperbaharui kehidupan saya dan saudara menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Ingat, saudara, Tuhan kita adalah seorang yang mampu menyembuhkan setiap hati yang terluka. Ia adalah seorang penghibur sekaligus tukang kayu yang memperbaiki kehidupan saya dan saudara. Untuk itu malam hari ini saya mengajak kita yang menyaksikan program ini, doa ini yang bersama-sama. Kalau saudara mungkin masih ada sakit hati, mungkin kepada pasangan kita, orang tua atau anak-anak, atau kepada teman-teman sepelayanan, teman-teman seusaha, atau apapun itu bentuknya. Mari serahkan semua kepada Tuhan. Buka hatimu, datang kepada Tuhan, minta Tuhan memperbaharui hatimu. Dan Dia akan rela masuk, dan Dia akan memperbaharui, memperbaiki hati kita yang rusak. Dan Dia akan menggantikan dengan hati